Kali ini saya akan bercerita tentang wajah tanpa nama yang berada di sudut kamar. Jangan lupa sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan untuk kisah-kisah selanjutnya. Sekarang, mari kita dengarkan ceritanya. Gelap malam merayap ke setiap sudut kamar yang baru saja Dinda tempati. Sebuah kos sederhana di pinggir kota. Kamar itu kecil, namun terasa sunyi dan asing. Lampu jalan dari luar menembus jendela berdebu, menciptakan garis-garis cahaya tipis di lantai. Dinda duduk di kasurnya memeluk lutut, mencoba menenangkan diri setelah seharian beres-beres dan memindahkan barang-barangnya. Sudah lelah banget rasanya. Dalam hatinya berkata pelan. Ia menatap ke sudut kamar, di mana bayangan gelap tampak lebih pekat daripada tempat lainnya. Ada rasa aneh yang menempel di sana, seperti sesuatu yang mengganggu. Dinda menggeleng, mencoba mengusir perasaan itu. Cuma bayangan doang, gak ada apa-apa. Ia menutup mata, menarik selimut, menutupi kepala. Namun, gelap itu terasa hidup. Hembusan angin tipis dari jendela menciptakan suara lirih, seperti bisikan tak terdengar jelas. Dinda, lihat aku. Dinda membuka mata perlahan, menegakkan tubuh. Ia mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tapi di sudut itu ada sesuatu yang bergerak. Sebuah wajah pucat, transparan, muncul dari bayangan tanpa mata. Dua lubang hitam kosong seakan menelan cahaya dari sekelilingnya. Jantung Dinda berdegup kencang. "Siapa kamu?" Suara gemetar, hampir tak terdengar. Wajah itu diam, menatapnya tanpa berkedip. Angin dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh kamar, dan selimut Dinda terlepas dari tubuhnya. Suara bisikan itu kembali, kini terdengar lebih jelas, seperti berada di dalam kepalanya sendiri. "Sudut ini adalah rumahku. Sekarang kau di sini." Dinda menjerit berusaha melarikan diri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah tertahan di lantai. Ia meraih pintu, tapi pegangan itu dingin dan tak mau digerakkan. Kenapa aku gak bisa keluar?" jeritnya. Air mata mulai menetes. Wajah itu melayang lebih dekat. Dinda bisa merasakan bahwa dingin yang menembus tulangnya. Mulut wajah itu bergerak, mengeluarkan suara yang bukan suara manusia, tapi bisikan gelap. "Kau datang, sekarang kau milikku selamanya." Dia menutup telinga, mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi. Ia mengulang-ulang dalam hati. Namun suara itu masuk ke kepalanya, lebih keras, lebih menuntut. "Dinda, jangan kau tutup mata. Jangan lari. Lihat aku." Seketika lampu kamar berkedip, mati, lalu menyala lagi. Dalam cahaya sekejap itu, wajah itu tampak memanjang, transparan, seperti kabut, tersenyum menakutkan. Dinda terpaku, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, menendang udara, namun tubuhnya seperti diikat. Setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terhenti oleh kekuatan tak terlihat. Suara bisikan itu berganti menjadi tawa seram, bergema di seluruh kamar. "Hahaha, akhirnya kau di sini." Dinda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menjerit,
mencoba meraih telepon di meja. Tapi telepon itu jatuh tanpa disentuh. Hanya satu pikiran yang berulang di kepalanya. Aku harus keluar, aku harus selamat. Wajah itu mencondongkan kepalanya. Lubang hitam di wajahnya seakan menyedot cahaya di sekitar Dinda. Suara bisikan masuk ke kepalanya lagi. Selalu ada sudut yang menunggu. Sekarang kau bagian dari sudut itu. Dinda tertunduk di lantai, mengguncang-guncang tubuhnya, berusaha melawan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menjerit, memanggil nama orang tua, berharap ada yang mendengar. Namun, suara itu semakin menyeramkan. Kau tak bisa lari. Kau selalu di sini, di sudut bersamaku. Ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Kalau aku menatap wajah itu, apa yang akan terjadi? Dinda membuka mata perlahan. Wajah itu kini ada tepat di atasnya. Mendekat, lubang matanya menatap langsung ke dalam jiwanya. Tanpa sadar, tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan hawa dingin menembus seluruh tubuhnya. Jangan takut, kita akan bersama selamanya. Bisikan itu terdengar seperti rintihan dan tawa sekaligus. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari dinding kamar. 1, 2, 3 kali. Dinda menoleh dan suara itu semakin cepat. Ketukan itu datang dari sudut yang sama. Dinda menunduk, menutup telinga, tapi suara itu masuk ke kepalanya tanpa ampun. Stop, pergi, teriak Dinda dengan semua tenaga yang tersisa. Lampu kembali berkedip, menyala penuh, dan wajah itu menghilang begitu saja. Sudut kamar kini kosong, gelap seperti tidak pernah ada yang mengerikan di sana. Dinda tertunduk di lantai, napas tersenggal, tubuh gemetar. Ia menatap sudut itu, masih merasakan tatapan dari lubang hitam yang menunggu. Hatinya berdetak cepat dan satu pikiran menguasai dirinya. Ia tidak akan pernah merasa aman di kamar ini lagi. Malam-malam berikutnya, Dinda selalu mendengar langkah ringan, bisikan halus, dan sesekali tawa tipis dari sudut kamar. Lampu mati sekejap, wajah itu muncul, menatap tanpa mata, menunggu saat ia lemah. Satu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Dinda memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia duduk di kasur, menatap sudut kamar. Aku gak takut sama kau, teriaknya. Namun wajah itu muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Lubang matanya seakan menembus seluruh jiwanya. Dinda merasakan hawa dingin menusuk, tapi ia menahan diri. Ia mengingat semua cerita horor yang pernah dibacanya dan menanamkan satu tekad, ia tidak akan lari. Pergi, sekarang atau aku akan... Dinda menggertak gigi, mencoba melawan rasa takut. Wajah itu diam, menatap lama, lalu perlahan menghilang ke kegelapan, meninggalkan udara dingin yang masih terasa di kulit Dinda. Sejak malam itu, Dinda belajar hidup berdampingan dengan tatapan dari sudut kamar. Ia selalu menyalakan lampu, selalu memeriksa sudut sebelum tidur. Namun ia tahu, wajah tanpa mata itu tetap menunggu. Dan suatu saat, tatapan itu akan kembali. Di setiap sudut kamar, di setiap bayangan yang menempel di dinding, Dinda merasakan bahwa ia bukan lagi seorang penghuni biasa. Ia bagian dari sudut itu, bagian dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menunggu, tanpa mata, tanpa ampun, dan tanpa akhir. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai selesai. Itulah cerita untuk kali ini. Semoga kalian suka dengan kisah yang baru saja saya ceritakan. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat kalian, karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Support terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.